Oke, sebenarnya virtualisasi ini apa sih? Mungkin kita lihatnya dari perspektif computer engineering atau computer science ya. Atau gampangnya IT gitu yang bakal kita bahas sekarang. Oke, dari katanya aja gitu ya. Virtual. Virtualisasi. Kalau kita translate di sini, jadi virtual itu maya atau eh secara logik dia tuh ada, tapi secara fisik dia tuh gak ada gitu. Nah, makanya disebut virtual. Kalau lebih jelasnya lagi, kalau menurut indonesiancloud.com, virtualisasi adalah sebuah proses berbasis software atau virtual yang nantinya representasi dari sesuatu, baik itu aplikasi virtual, server, ruang penyimpanan, dan koneksi. Maksudnya, jadi virtualisasi ini dilakukan dengan bantuan dari software yang nantinya bakal merepresentasikan sesuatu, entah itu server atau ruang penyimpanan, koneksi, bahkan sampai aplikasi virtual. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, sebenarnya kita juga udah pernah ngerasain gitu kayak kalau sekilas ya, kalau kalian mungkin sering main game gitu. Nah, ada yang mirip-mirip. Jadi secara logik dia tuh ada, kepake, tapi secara fisik gak ada gitu. Nah, contohnya kayak misalnya kita pengen main game PS1, tapi fisiknya gak ada gitu. PS1-nya gak ada, konsolnya gak ada. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya emulator gitu supaya kita bisa main game PS1 di komputer kita. Nah, jadi secara tidak langsung kita tuh udah pernah merasakan yang mirip-mirip dengan virtualisasi ini. Tapi emulator dengan virtualisasi, emulation sama virtualization itu dua hal yang berbeda. Nanti kita bahas. Terus ada yang mungkin lebih mirip lagi kayak emulator Android. Secara fisik Android ini gak ada, tapi dia tuh melakukan aktivitasnya mirip-mirip kayak HP Android tapi di komputer kita sendiri gitu. Nah, kayak gitu. Terus emulation versus virtualization, kayak gimana sih? Oke, kita lihat ya perbedaannya. Emulation versus virtualization. Jadi, nah, the main difference between them is that emulation is the computer program ability, sementara virtualisasi adalah proses dalam pembuatan instansi virtual. Jadi, gampangnya, emulasi itu dia tuh menggunakan kemampuan si komputer program yang didapat dari electronic device to emulate the behavior of another program or device. Jadi dia tuh seolah-olah memiripkan cara kerja si PC ini jadi sebuah konsol misalnya atau HP Android gitu. Nah, jadi dia tuh meniru behavior of another program or device kayak gitu. Sementara virtualisasi itu gampangnya dia tuh kayak minjem. Jadi bikin proses, tapi dia tuh membuat prosesnya itu minjem dari hardware yang udah tersedia gitu. Kayak komputer pengen pinjem RAM dong, tolong sediakan segini. Terus harddisknya segini, penyimpanannya segini. Terus nanti prosesnya bakal apa aja, tolong disediakan segini. Nah, kurang lebih visualisasinya kayak gitu antara emulation dan virtualization. Nah, kalau kita balik lagi di sini gue juga sempet nyari-nyari gitu. Jadi ada beberapa tipe dalam melakukan virtualisasi. Jadi ada hardware virtualization, application, server, network, desktop, storage gitu. Jadi ada banyak ya. Bahkan kalau sekarang itu mungkin kayak cloud virtualization itu udah ada gitu kan ya.
kalau sekarang gitu. Nah, contohnya apa sih buat hardware virtualization? Jadi kita tuh bikin alokasi memori, contohnya ya, alokasi memori yang nantinya bakal kita gunakan untuk penyimpanan si virtual machine kita. Nah, salah satunya hardware virtualization tuh kayak gitu. Jadi dia tuh menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk si virtual machine yang bakal kita buat tadi. Lalu application. Nah, application ini jelas ya, kalau kita punya sistem operasi sendiri tapi secara virtual dan si sistem operasi itu bisa berjalan secara normal, ya berarti kita udah melakukan application virtualization gitu. Terus server virtualization. Mungkin di video selanjutnya kita bakal mulai ngoprek sistem operasi Linux yang dikhususkan untuk server gitu. Nggak dikhususkan sih, tapi bakal powerful untuk digunakannya untuk server gitu. Kayak contohnya ya, SSH atau SMTP, HTTP gitu kan, HTTP anjay. Storage gitu kan ya. Ada hardware, ada storage ya. Berarti yang barusan itu saya mention itu terkait storage. Desktop virtualization ya, ini mirip-mirip ya, so far udah kebahas sih semuanya gitu. Nah, mungkin untuk network virtualization, jadi nanti tuh kita bakal menggunakan yang namanya NAT. Nah, ini juga jadi kita tuh secara logik kabel untuk mengkoneksi si networknya ada, tapi secara fisik kabelnya tuh gak ada gitu. Nah, gimana sih cara bikinnya? Bentar lagi kita bakal bahas ke sana. Oke, kalau kita next, misalkan kita udah punya sistem operasi Windows yang udah berjalan di komputer kita. Nah, kita analogikan kotak hijau ini sebagai tempat si Windows ini berjalan gitu ya. Kalau kita next, si Windows ini udah terintegrasi atau terkoneksi dengan motherboardnya, RAM-nya, CPU, GPU, sampai storage-nya gitu ya. Nah, kalau si Windows ini menjalankan virtualization software, kayak sebagai contoh, virtual machine dari Oracle, dia tuh bakal, misalnya kita udah menginstal si Linux nih. Si Linux ini pengen kita akses, tapi kita lewati dulu si Windows. Berarti otomatis kita jalankan virtualization software, lalu jalankan si Linux. Otomatis Linux yang udah kita jalankan di kotak hijau ini, dia tuh bakal istilahnya meminjam ke komponen-komponen yang udah terintegrasi dengan Windows. Kayak gini. Ke motherboardnya kayak gimana, terus minta alokasi ke RAM-nya seberapa gitu, CPU-nya kayak gimana, storage-nya seberapa gitu. Nah, kurang lebih untuk visualisasinya itu kayak gini. Jadi kita menjalankan virtual machine di dalam machine. Kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin agak kegambar lah. Kalian udah bisa membayangkan sekeren apa virtualisasi itu gitu. Se-powerful apa, entah itu untuk mengasah logika kita atau bahkan sampai keperluan pribadi gitu. Jadi intinya kita tuh mengadakan yang gak ada gitu, virtual secara maya gitu. Nah, mungkin buat next video hal-hal yang perlu kita siapkan nanti, karena kita di next video bakal langsung praktek lah ya. Karena materi terus mungkin bakal bosen. Jadi pertama kalian searching aja di Google atau nanti gua kasih link di deskripsi. Kita bakal menggunakan sistem operasi Linux Debian. Nah, kalian klik aja yang ini, Getting Debian. Nah, di sini tuh ada pilihan. Ini usahakan cocokkan sama sistem operasi kalian. Kalau misalnya 32 bit, berarti boleh klik yang ini. Kalau 64 bit, ya klik yang ini. Gampangnya ini aja sih, ada dua. Sebenarnya yang lain juga, kalau kalian pengen cari tahu, silakan aja. Tapi mungkin buat awalan kita coba yang ini aja, a small installation image.
Jadi kalau 64 bit silahkan klik yang ini. Kalau 32 bit silahkan klik yang ini. Oke, kalau yang ini kita mempersiapkan si sistem operasinya. Terus hal lain yang perlu kita persiapkan itu satu lagi sih, tenang, yaitu virtualization software-nya. Jadi kita ketikkan aja Oracle VirtualBox. Ingat, sesuaiin aja. Kalau misalnya kalian 64 bit, ketik aja di Google 64 bit. Kalau 32 berarti specify juga di Google untuk 32 bit. Nah, ketika kalian udah masuk di sini, klik aja yang download. Lalu dia tuh bakal ngasih opsi Windows Host, OS X, Linux Distribution, dan lain-lain. Jadi klik aja Windows Host. Setelah diklik, dia tuh bakal otomatis mendownload untuk si Windows. So overall itu yang bakal kita persiapkan. Jadi kita udah mempersiapkan si sistem operasinya dan juga virtualization software-nya. Itu mungkin buat video sekarang. Kita end aja. See you in the next video. Thank you.